Dalam program kali ini, Ibu Santi, seorang dokter dan seorang psikolog, akan menginspirasi kita agar kita benar-benar mampu, mempunyai kemampuan, mempunyai niat untuk saling memberikan maaf atau mengampuni. Pengampunan adalah dasar untuk melanjutkan suatu hubungan manusiawi. Karena setiap manusia tidak sempurna, maka setiap manusia bisa cenderung untuk berbuat salah. Kalau kita bersikap realistis, maka kita harus dapat memaafkan orang yang melakukan kesalahan kepada kita. Kalau kita mampu memaafkan atau mengampuni, terutama orang-orang yang berada di rumah atau orang-orang yang kita kasihi, maka kita akan terus dapat melanjutkan kehidupan bersama dengan rasa nyaman. Pengampunanlah yang memungkinkan suatu kehidupan bersama dapat berlangsung lama, bahkan sampai selama-lamanya. Saya percaya inspirasi ini akan meneguhkan kita semua. Shalom Bapak Ibu, salam sejahtera untuk kita semua. Saya Teresia Indira Santi, pengajar di Fakultas Psikologi Universitas Katolik Indonesia Atmajaya, dan sehari-hari saya juga berpraktek mendampingi keluarga termasuk para pasangan. Bapak Ibu, situasi saat ini membuat kita sadar dan belajar untuk kembali ke keluarga. Sadar bahwa waktu kita sebagian besar perlu kita luangkan bersama keluarga. Sadar bahwa dukungan perlu kita berikan pada keluarga kita, dan juga sadar bahwa kita perlu dukungan dari keluarga kita. Untuk banyak keluarga, keadaan seperti saat ini justru merupakan keadaan yang semakin mendekatkan relasi satu sama lain, semakin meneguhkan dalam kehidupan berkeluarga, karena pada dasarnya relasi kita adalah relasi yang hangat. Sayangnya, untuk banyak keluarga lain juga, keadaan seperti ini adalah keadaan yang membingungkan dan bahkan membuat kurang nyaman karena masih ada ganjalan dalam relasi antar pasangan. Ganjalan ini biasanya karena adanya luka yang masih ada di dalam hati kita yang belum dapat kita biarkan pergi. Untuk keluarga ini diperlukan memaafkan pasangan. Apa itu memaafkan? Memaafkan adalah kesediaan atau kemauan untuk membiarkan luka itu pergi. Kenapa? Karena analoginya, bila ada luka di tubuh kita, luka fisik di tubuh kita yang tidak kita obati, luka itu akan membuat infeksi dan makin besar, membuat kita makin sakit, sehingga sebetulnya kita perlu obati luka itu. Begitu juga dengan luka di hati, luka psikologis. Luka di hati yang kita biarkan justru akan semakin mengakar di tubuh kita dan membuat kita sakit. Bahkan sakitnya seringkali menjadi sakit fisik, seperti sakit lambung, sakit kepala, dan sakit lainnya. Emosi negatif juga terlihat di perilaku kita. Misalnya mudah tersinggung, tidak percaya, sulit mengendalikan diri, dan banyak hal lain. Luka itu dari mana sih? Luka itu berasal dari kemarahan yang kita biarkan terus ada di dalam diri kita. Mungkin ada di antara Bapak Ibu yang mengatakan, ya habis bagaimana Bu? Betul-betul deh perilaku dia di luar batas. Saya nggak bisa ngerti perilaku dia. Masa suami sampai ngomong kasar seperti itu ke saya? Di depan anak-anak lagi. Masa suami saya selingkuh padahal katanya sudah janji di altar? Atau suami mengatakan, masa Bu tega ya ibu ninggalin ibu sendiri, ibu kandung, ninggalin anak-anaknya. Betul, umumnya kita marah saat kita kecewa. Kemarahan umumnya berasal dari kekecewaan. Kekecewaan saat apa? Saat kita berpendapat dan merasakan bahwa pasangan kita melakukan sesuatu yang tidak sesuai dengan perannya. Bermacam-macam kekecewaan bisa jadi mulai dari hal yang sepele yang bahkan seringkali tidak kita sadari. Tapi kalau kita biarkan menumpuk jadi kemarahan yang meledak, misalnya lupa menaruh barang pada tempatnya, padahal sudah kita berusaha ingatkan berkali-kali, terlambat menjemput, lupa janjian,
tidak mau mengajar anak, atau sampai pada kekecewaan yang besar karena adanya perselingkuhan. Peran bahwa seharusnya ayah atau ibu seharusnya begini, suami atau istri seharusnya begini, sudah ada di benak kita. Sehingga secara otomatis kalau pasangan kita tidak melakukan seperti itu, harapan kita tidak terpenuhi, maka kita kecewa. Nah, kecewa ini yang membuat kita marah. Dan kalau kita biarkan terus-menerus, dapat menjadi luka. Dari seorang ahli bernama Robert Enright, dan pengalaman pendampingan saya terhadap banyak pasangan, saya meringkas langkah memaafkan pasangan menjadi 3M. Menggumuli, memaknai, dan mencintai kembali. Kita bahas M yang pertama, menggumuli. Bergumul bukan suatu hal yang menyenangkan, karena bergumul berarti kita mau kembali mengingat dan merasakan luka itu lagi. Mengakui bahwa luka itu ada. Mengingat dan merasakan luka itu lagi itu sakit. Sakit sekali. Pada saat seperti ini wajar kalau kita menangis. Justru menangis itu kita butuhkan untuk melepaskan beban diri kita, untuk semakin membuat kita ringan. Memukul bantal boleh, tapi kalau kita sudah mulai ada tanda-tanda menyakiti diri kita, menyakiti orang lain, melampiaskannya pada anak-anak kita sudah sulit mengendalikan diri kita, pada saat ini sebaiknya kita datang ke profesional. Ada beberapa psikolog di Komisi Kerasulan Keluarga KAJ dan juga di Fakultas Psikologi Unika Atmajaya yang bisa mendampingi Bapak Ibu. Datang ke profesional bukan merupakan tanda kelemahan, tapi merupakan tanda bahwa kita ingin bertumbuh. Kita ingin tetap memegang komitmen untuk merawat dan membangun rumah tangga kita. Dari menggumuli, langkah menggumuli luka atau sakit ini, kita akan melihat bahwa terus berlama-lama dalam situasi seperti ini, dalam situasi yang penuh dengan emosi negatif, situasi tidak memaafkan, situasi terluka, justru menyakiti diri kita. Kita terbenam dalam situasi tersebut. Jika kita refleksi saat ini, sudah berapa lama yang lalu sih pasangan kita menyakiti kita, berbuat salah? 2 bulan? 4 bulan? 6 bulan? Atau justru beberapa tahun? Apakah pasangan kita sudah mencoba untuk tidak berbuat salah lagi? Apakah kita masih saja berusaha membalas dengan menyakiti pasangan kita di depan anak-anak dan justru menyakiti anak-anak kita? Jika ya, ini saatnya kita ajak diri kita sendiri, untuk mulai bersikap rasional, memutuskan untuk memaafkan. Ibu omong gampang, sakit bu rasanya. Ya, saya sangat memahami bahwa ini nggak mudah. Sakit rasanya. Sakit karena pasangan yang seharusnya memenuhi kebutuhan kita untuk membuat kita merasa diperhatikan, dihargai, dicintai, dimiliki, kok justru melanggar itu semua. Rasanya saya nggak diperhatikan bu, saya nggak dihargai, saya nggak bisa percaya lagi ke dia. Karena dia pernah melanggar itu semua. Melanggar janji-janjinya, melanggar apa yang seharusnya dia lakukan, melanggar peran-peran yang seharusnya dia penuhi untuk saya dan anak-anak. Bapak Ibu, dalam situasi ini pun kita tetap diajak untuk bersikap rasional. Mau terus sakit, terus berpikir negatif, atau melangkah maju lebih sehat dengan emosi lebih positif. Ini bukan suatu kemampuan manusiawi yang biasa. Memang kita perlu mengajak diri kita untuk melangkah. Memaafkan adalah keputusan untuk membiarkan luka itu pergi. Begitu Bapak Ibu memutuskan untuk memaafkan, kita akan merasakan keringanan yang luar biasa, yang membuat kita bisa masuk ke langkah kedua, memaknai peristiwa itu. Di langkah memaknai ini, kita diajak melihat kembali pengalaman kita disakiti,
dan semua proses pergumulan yang sudah kita alami, sampai dengan keputusan kita untuk memaafkan. Kita ajak diri kita melihat pembelajaran positif apa yang bisa kita ambil. Apa makna perkawinan yang kita dapatkan setelah peristiwa itu? Mungkin kita mendapatkan kembali pemahaman baru, oh bagi saya perkawinan itu seperti ini. Misalnya saja, kalau sebelumnya kita melihat perkawinan itu adalah suatu relasi untuk take and give, untuk mengambil dan memberi, maka saat ini kita bisa melihat bahwa dalam perkawinan memang saya perlu memberi lebih banyak. Kalau sebelumnya juga kita melihat bahwa dalam perkawinan itu seharusnya si ayah perannya ini, ibu perannya ini, suami perannya ini, istri perannya ini, maka sekarang mungkin kita memiliki pemahaman baru mengenai peran-peran kita, yaitu yang penting bagi saya adalah melengkapi apa yang masih kurang. Karena ternyata saya lebih bisa dari suami saya lebih bisa dari istri saya lebih diharapkan untuk melakukan ini. Saya nggak perlu lagi melihat bahwa ini tugasnya siapa, ini tugasnya siapa. Kalau saya bisa, ya saya lakukan ini. Yang mungkin Bapak Ibu juga kemudian akan memiliki pemahaman baru bahwa yang penting apa yang bisa saya lakukan untuk membuat, untuk merawat, untuk membangun rumah tangga saya. Mungkin setelah memutuskan memaafkan, Bapak Ibu akan memaknai bahwa saya belajar untuk menerima pasangan saya apa adanya, seperti Kristus yang sudah berikan kasihnya lebih dahulu pada saya. Setelah memaknai, apa yang kemudian secara ringan juga hadir di diri kita? Langkah ketiga, Bapak Ibu, yaitu dengan sendirinya hadir kembali cinta pada pasangan kita. Kita dapat mencintai kembali pasangan kita. Mencintai saat ini adalah mencintai apa adanya, walaupun ya ada risiko dia akan berbuat salah lagi. Tapi ketika pasangan kita juga belajar dari peristiwa sebelumnya, kita juga belajar untuk saling memberi dukungan bersama, berdoa bersama, untuk masing-masing saling menguatkan, saling mendukung, saling mengingatkan, saling menerima apa adanya, maka pasangan kita pun akan berusaha terus untuk memperbaiki. 3M, menggumuli, memaknai, dan mencintai kembali. Langkah pertama, sulit dan berat. Tapi bila kita putuskan untuk kita lewati, 2 langkah berikutnya akan muncul dengan ringan, hadir dengan ringan, sehingga kita bertumbuh sebagai pribadi. Bapak Ibu, semoga kita berani dan bisa melakukannya, sehingga keluarga kita lebih menyenangkan untuk kita hidup. Kita telah menyaksikan bersama inspirasi dari Ibu Santi. Apa yang beliau sampaikan adalah sesuatu yang sangat berguna bagi Anda kalau Anda dapat mempraktekannya. Tidak ada waktu lain, waktunya adalah di rumah. Ketika kita bersama-sama di rumah, kita kembangkan kemampuan kita untuk mengampuni. Sebab dikatakan dalam Matius 6 ayat 14-15, karena jikalau kamu mengampuni kesalahan orang, Bapamu yang di sorga akan mengampuni kamu juga. Tetapi jikalau kamu tidak mengampuni orang, Bapamu juga tidak akan mengampuni kesalahanmu. Kemampuan kita untuk mengampuni adalah salah satu hal yang diciptakan Tuhan atas kita dan menjadi kelebihan kita dibandingkan semua makhluk yang lain. Kita mempunyai kecenderungan untuk berbuat salah, tetapi kita juga dilengkapi dengan kemampuan untuk memaafkan dan mengampuni, sehingga menciptakan keseimbangan. Kita tidak hanya minta untuk dimengerti dan diterima serta dimaafkan, tetapi kita mampu mengerti, menerima, dan memaafkan sesama kita, terutama orang-orang serumah. Semoga Tuhan memberkati kita dengan inspirasi ini. Salam.